Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwi Soleh dari kelas 11 SMK PJA Setelak. Sini saya akan menjelaskan tentang kasus homoseksual di dunia luar. Oke. Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi atau mengaruh kepada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran, sehingga menimbulkan reaksi negatif seperti malu, marah, benci, tersinggung dan sebagainya pada diri individu yang menjadi korban pelecehan tersebut. Menurut Kurnianingsih, pelecehan seksual ini merupakan persoalan yang seharusnya diletakkan pada perspektif gender, di mana pelecehan seksual merupakan manifestasi dari besarnya sistem patriarki, di mana laki-laki merupakan pengatur kepercayaan sosial. Oke, homoseksual merupakan orientasi seksual di mana individu tertarik secara emosional atau seksual kepada individu yang sejenis. Topik ini sering menjadi topik di berbagai kalangan masyarakat, baik dari sisi ilmiah, sosial maupun agama. Meskipun homoseksual telah ada sejak lama, pandangan terhadapnya masih bervariasi, bahkan seringkali dipengaruhi oleh norma budaya dan sosial. Rumusan yang pertama yaitu apa pengertian homoseksual, apa saja faktor penyebab homoseksual, dan bagaimana cara mengatasi LGBT. Tujuannya itu adalah menjelaskan pengertian homoseksual, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi homoseksual, dan cara mengatasi LGBT. Oke, bab kedua yaitu pembahasan. Pengertian homoseksual. Homoseksual adalah ketertarikan seksual, emosional, dan personal terhadap orang lain yang berjenis kelamin sama. Istilah ini berasal dari kata Yunani homos yang berarti sama. Ciri-ciri homoseksualitas yang pertama yaitu seorang pria homoseksual disebut juga gay. Kedua, seorang wanita homoseksual disebut juga lesbian. Dan yang ketiga, orang yang homoseksual dapat menyebut diri mereka sebagai LGBTQ atau sejumlah istilah lainnya. Faktor penyebab homoseksual yaitu dari faktor psikologis, yaitu yang pertama pengalaman traumatis seperti kekerasan seksual. Yang kedua, pola asuh yang tidak baik, yang seperti terlalu frontliter atau mendominasi. Yang ketiga, kesalahan dalam pola asuh. Dan yang kedua yaitu faktor lingkungan. Yang pertama itu dalam faktor lingkungan, pengalaman homoseksual yang mengakibatkan pada masa remaja. Dan yang kedua, pengalaman di penjara atau asrama. Dan yang ketiga itu pandangan sosial terhadap homoseksual. Pandangan sosial terhadap homoseksual bervariasi di setiap negara atau budaya. Beberapa masyarakat memiliki pandangan yang sangat konservatif dan menolak homoseksualitas karena dianggap bertentangan dengan norma agama dan budaya. Di sisi lain, juga ada negara yang telah melegalkan pernikahan secara jenis dan memberikan perlindungan hukum bagi individu LGBT atau lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Dan yang kedua,
Dan yang ketiga itu cara mengatasi LGBT. Karena dampak LGBT sangat mengerikan, sebaiknya ada upaya untuk mencegah timbulnya LGBT. Caranya sebagai berikut. Yang pertama itu menjaga pergaulan, menutup segala celah pornografi, misalnya dari gadget. Orang tua harus aktif dalam hal ini. Dan yang ketiga, diadakan kajian atau seminar mengenai bahaya LGBT di sekolah-sekolah. Dan yang keempat, adanya undang-undang yang melarang adanya LGBT sehingga hal ini tidak menyebar semakin parah. Diadakan penyuluhan keagamaan LGBT yang menyimpang dari aturan agama. Oke, lanjut. Kesimpulan dari kasus homoseksual di dunia luar itu adalah kekerasan seksual adalah perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai hubungan yang dan tingkah laku seksual yang tidak wajar, sehingga menimbulkan akibat yang serius bagi korban. Kekerasan seksual itu terjadi tanpa ada persetujuan antara kedua belah pihak, yaitu korban dan pelaku. Kekerasan dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai perihal yang bersifat berciri keras, perbuatan seseorang atau kelompok yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, yang menyebabkan kerusakan fisik dan atau barang orang lain. Saran dari kasus kekerasan seksual atau kasus homoseksual di dunia luar itu, yang pertama, menghargai HAM atau HAM tanpa diskriminasi. Dan yang kedua, memberikan edukasi tentang HAM dan kesehatan, memberikan batasan yang jelas terhadap keberadaan LGBT. Yang keempat, merumuskan peraturan perundang-undangan yang baik. Dan yang kelima, menjaga kesucian nilai ketuhanan Pancasila. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.